Halo semuanya, di pertemuan kali ini grup kami akan mencoba menjelaskan pengenalan waterfall development process. Di antaranya yang pertama ada requirement analysis, design, implementation, testing, dan yang terakhir maintenance. Berikut penjelasan videonya. Pengenalan waterfall. Waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling populer dan lama digunakan. Model ini mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Inti dari model waterfall adalah membagi proses pengembangan menjadi beberapa fase yang jelas dan terpisah, yang dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahap-tahap dalam waterfall. Perencanaan tahap ini melibatkan pendefinisian tujuan lingkup dan batasan proyek. Tim pengembang menyiapkan rencana untuk menyelesaikan proyek secara efektif, termasuk menetapkan anggaran, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Analisis. Pada tahap ini, tim mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna secara rinci. Mereka mengidentifikasi fitur-fitur yang harus ada dalam perangkat lunak dan menentukan spesifikasi sistemnya. Desain. Setelah menganalisis kebutuhan, tim pengembang merancang struktur perangkat lunak termasuk arsitektur, antarmuka, dan komponen-komponennya. Mereka juga menentukan bagaimana sistem akan bekerja secara keseluruhan. Perencanaan. 1. Penentuan tujuan. Pada tahap perencanaan, tim pengembang harus mendefinisikan tujuan proyek dengan jelas. Apa yang ingin dicapai dengan mengembangkan perangkat lunak ini? 2. Penyusunan ruang lingkup. Selain tujuan, tim juga harus menetapkan ruang lingkup proyek secara detail. Apa saja fitur dan fungsionalitas yang akan dikembangkan? 3. Alokasi sumber daya. Tim harus mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, termasuk anggaran, jadwal, dan personel. 4. Penjadwalan. Salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah menyusun jadwal yang realistis dan dapat diikuti oleh tim pengembang. Analisis. 1. Memahami kebutuhan pengguna. Pada tahap analisis, tim pengembang harus benar-benar memahami kebutuhan dan tahapan pengguna terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Yang kedua, mendefinisikan fitur dan fungsionalitas berdasarkan analisis kebutuhan. Tim akan mendefinisikan secara rinci fitur-fitur dan fungsionalitas apa saja yang harus ada dalam perangkat lunak. 3. Mengidentifikasi batasan dan kendala. Selain itu, tim juga perlu mengidentifikasi berbagai batasan dan kendala yang mungkin dihadapi, baik dari segi teknologi, anggaran, maupun jadwal. Desain. Arsitektur perangkat lunak. Pada tahap desain, tim pengembang akan merancang struktur dan arsitektur perangkat lunak secara keseluruhan, termasuk hubungan antara komponen-komponennya. 2. Desain antarmuka. Selain itu, tim juga akan merancang desain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. 3. Rancangan algoritma. Tim juga akan menentukan algoritma dan logika pemrograman yang akan digunakan untuk mengimplementasikan fitur-fitur perangkat lunak. Pemodelan data. Selain itu, tim juga akan merancang model data termasuk struktur database dan cara penyimpanan data yang efisien. Implementasi. 1. Coding. Pada tahap implementasi, tim pengembang akan memulai proses pengkodean atau coding untuk mengubah desain menjadi perangkat lunak yang berfungsi. 2. Integrasi. Tim juga akan melakukan integrasi antara berbagai modul dan komponen perangkat lunak yang telah dikembangkan. 3. Deployment. Sedangkan pengkodean dan integrasi selesai, perangkat lunak akan diinstal dan dijalankan di lingkungan produksi. 4. Dokumentasi. Tim juga akan menyiapkan dokumentasi yang lengkap, termasuk petunjuk penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak.
Pengujian. 1. Pengujian unit. Pada tahap pengujian, tim akan melakukan pengujian unit untuk memastikan setiap komponen perangkat lunak berfungsi dengan benar. 2. Pengujian integrasi. Selanjutnya, tim akan melakukan pengujian integrasi untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja sama dengan baik. 3. Pengujian sistem. Tim juga akan melakukan pengujian sistem untuk mengevaluasi apakah perangkat lunak secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan. Maintenance. 1. Perbaikan bug. Pada tahap pemeliharaan, tim akan melakukan perbaikan terhadap bug atau kesalahan yang ditemukan dalam perangkat lunak. Kedua, peningkatan fitur. Tim juga akan melakukan peningkatan fitur dan fungsionalitas perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan penggunaan yang terus berkembang. 3. Migrasi teknologi. Selain itu, tim akan melakukan migrasi teknologi jika diperlukan, seperti mengupgrade komponen atau platform yang digunakan. Yang keempat, dukungan pengguna. Tim juga akan memberikan dukungan dan pelatihan kepada pengguna agar dapat menggunakan perangkat lunak dengan optimal. Selanjutnya, System Development Lifecycle atau yang dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep System Development Lifecycle ini menjadi dasar dari berbagai pengembangan sistem informasi dalam membentuk kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian sistem informasi. Model dari SDLC yang sering digunakan antara lain ada waterfall dan juga prototype. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang diperoleh akan dideskripsikan secara kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi di wilayah tertentu. Data kualitatif yang dihasilkan akan dapat memberikan jawaban terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada model waterfall sebagai metodologi pengembangan sistem informasi. Langkah awal pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung dalam proses penulisan. Metode waterfall. Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem ke para pengguna atau deployment yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Kesimpulan. Adapun dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa 1. System Development Life Cycle atau SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. 2. Mode waterfall adalah salah satu mode SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. 3. Kelebihan menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik secara pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 4. Metode waterfall cocok digunakan untuk proyek pembuatan sistem baru dan juga pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berskala besar.